Nah, kemudian kita kan sudah mengerti ya bahwa tatkala orang pada mengeluarkan zakat fitrah itu kan kebanyakan kepada siapa? Kepada tokoh agama itu ya. Kepada tokoh agama ataupun ya pemuka-pemuka masyarakat itu ya. Itu sebenarnya budaya yang perlu untuk sedikit mendapatkan pencerahan begitu. Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan di dalam Al-Qur'an bahwa zakat fitrah khususnya zakat fitrah itu sudah ditentukan untuk siapa-siapanya. Sudah ditentukan siapa-siapa yang berhak menerima zakat fitrah. Sesuai dengan petunjuk Al-Qur'an bahwa zakat, baik itu zakat mal, zakat harta, benda ataupun juga zakat fitrah itu diberikan kepada 8 golongan sesuai dengan petunjuk Al-Qur'an pada surat At-Taubah ayat 60. Siapa saja? Yang pertama fakir miskin. Dua orang ini ya, dua kelompok, fakir, miskin. Kemudian amil zakat. Amil zakat itu siapa? Petugas pengurus zakat yang ditunjuk sesuai SK pemerintah. Itu bukan panitia. Kalau panitia itu bukan amil. Kemudian mu'alaf. Mu'alaf itu siapa? Mu'alaf itu satu orang yang baru pertama masuk Islam, pemeluk baru dalam Islam. Satu. Kedua, orang-orang yang ditokohkan karena punya punya power atau punya kekuasaan atau punya pamor, punya pengaruh untuk memperjuangkan agama Islam, itu juga bisa disebut mu'alaf. Itu. Kemudian ada budak atau hamba sahaya. Sekarang udah ada itu ya. Budak. Sekarang adanya itu babu ya. Itu ya, babu. Kemudian gharim, orang yang terlilit hutang. Itu ya. Terlilit hutang yang mana hutang ini adalah karena apa? Digunakan untuk perjuangan agama. Kemudian sabilillah. Ya, sabilillah di sini makna aslinya adalah siapa? Mereka para tentara, orang-orang yang berjuang menegakkan agama tanpa ada gaji dan bayaran dari pemerintah. Sebagian ulama itu memberikan penjelas bahwa sabilillah itu adalah setiap orang yang berjuang di jalannya Allah. Sehingga ya ada ya sabilillah ini para kiai, para ahli hukum, para fuqaha, ya para ulama, para ustadz dan lain sebagainya. Itu adalah makna lain itu ya, bukan makna pokok atau makna khusus dari sabilillah. Itu makna lain atau tafsiran lain gitu. Kemudian ada Ibnu Sabil. Ibnu Sabil itu siapa? Musafir atau orang yang sedang melakukan perjalanan namun kehabisan bekal di perjalanan. Kalau sekarang tidak ada musafir bagaimana? Ya, yang sesuai dengan Ibnu Sabil itu semisal compo, yatim piatu, tuna wisma dan orang-orang gelandangan itu juga berhak karena sama-sama. Musafir itu juga kerepotan di perjalanan, berarti kerepotan dalam hidup. Orang-orang jompo, orang-orang yatim piatu, anak-anak yatim piatu, terus gelandangan, tunawisma itu juga orang-orang yang kerepotan dalam hidup. Maka mereka-mereka inilah yang berhak menerima zakat fitrah. Itu ya, berhak menerima zakat fitrah itu. Nah, kemudian Pak Ustadz, kalau zakat fitrah kepada Pak Kaim itu gimana? Nah, alasan apa mengeluarkan zakat fitrah kepada Pak Kaim? Loh, Pak Kaim itu yang nantinya akan mengurusin kita saat kita meninggal dunia itu. Loh, Kaim mati disip gitu. Nah, gitu ya. Tidak, zakat fitrah itu tidak ada bagiannya untuk kaim, untuk kiai, untuk ustadz, untuk dukun bayi, itu tidak ada. Apalagi kalau kaim sekarang itu kan itu sudah mendapatkan gaji dari pemerintah,
ene bengkoke barang. Lah itu. Maka tidak terkecuali atas dasar lain. Apa itu? Zakat fitrah kepada seorang kayim yang mana kayimnya adalah fakir miskin. Zakat fitrah kepada dukun bayi bukan atas nama dukun bayinya, tapi karena dukun bayinya ini fakir miskin, jompo, tidak ada yang merawatnya, tidak ada yang menanggung hidupnya. Nah, maka yang seperti ini boleh. Itu ya boleh, sebab apa? Masuk dalam kategori 8 golongan. Tapi kalau zakat fitrah atas nama dukun bayi, serba gemien sing lairna anakku, ngono kuwi. Lah kalau sing lairna anakku ya padha bae zakat fitrah aring bidan. Lho bidan kan dibayar, opo dukun bayi nglairna anakmu juga gratis? Ya ora. Nah, itu ya. Makanya ini adalah penalaran yang benar, penalaran yang sesuai dengan petunjuk agama. Tatkala kita bicara bicara tentang agama, ya kita harus menggunakan hukum-hukum agama, gitu. Termasuk zakat fitrah kepada ustaz, kepada ulama, kepada kiai, termasuk gitu ya. Lah sekarang ini kan juga lucu, kiai ini sugih, sing zakat kuwi malah lebih melarat timbang kiai ini. Ya kan wagu ngono kuwi. Wagu, pada dasarnya ya wagu. Cuman alasannya karena apa? Lho nek ora zakat aring kiai ne, aring ustadz ora didongani. Nah, makanya doa zakat fitrah yaitu saat penerimaan zakat fitrah hukumnya sunnah. Ya siapa yang berdoa yang menerima zakat fitrah? Jika tidak didoakan gimana? Tidak apa-apa. Tidak menjadikan zakat fitrah itu menjadi tidak sah. Wong doane wis sunnah, itu ya. Doane sunnah. Jadi tatkala ndak bisa umpama ya, kita itu menerima zakat fitrah. Setelah itu kita terima zakat itu dari seseorang, kita berdoa semoga rizki yang memberikan zakat fitrah ini, umurnya, pekerjaannya, kehidupannya, keluarganya diberi keberkahan, kerahmatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diganti yang lebih baik. Itu juga cukup, tidak harus pakai bahasa Arab gitu ya. Pakai bahasa Arab enggak tahu artinya malah jebol nanti. Gitu ya. Ini penting ya, ini penting tuh. Tidak harus didoakan, sunnahnya didoakan. Doanya tidak harus pakai bahasa Arab itu. Dan yang mendoakan siapa? Yang menerima zakat fitrah. Jadi doa yang diberikan atau dibacakan oleh ustadz, oleh kiai, atau mungkin oleh kayim saat menerima zakat fitrah itu tidak mempengaruhi sah dan tidaknya zakat fitrah. Artinya nek ora didongani ora masalah. Itu sebab apa? Doa zakat fitrah itu sunnah. Zakat fitrah itu wajib. Bisa dipaham? Nah, begitu ya. Nah, terus nah kalau seandainya kita tetap zakat fitrah kepada kayim, kepada ustadz, kepada kiai, itu gimana itu? Ya silahkan, itu ya silahkan. Tapi akan lebih baik tatkala sasaran daripada zakat itu, baik itu zakat mal ataupun zakat fitrah itu tepat, itu ya. Sebab apa? Tujuan zakat di sini adalah apa? Ruh zakat adalah ruh sosial, jadi ruh membantu, ngono kuwi. Ruh membantu. Ya bukan cuma kepada kiai, bukan kepada ustadz, bukan cuma kepada siapa tadi, Pak Kayim itu. Ya siapa saja yang mendapatkan zakat fitrah, yang mana di situ menjadi pos zakat fitrah, kelihatan menumpuk gitu ya, ada 5 kintal atau 1 ton bahkan zakat fitrah. Kemudian apa? Ada tetangga-tetangga kita yang tadi mereka itu juga zakat, padahal apa? Barangkali mungkin mereka cuma hanya punya beras cukup untuk zakat fitrah dan hanya disisain 1 kilo 2 kilo. Maka tentu yang lebih benar, yang lebih sesuai, lebih baik tatkala tokoh agama menerima zakat fitrah, wiyo kudu ngerti, kudu ana ngertine, gitu ya, kudu ana ngertine.
Itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam suatu keterangan hadis memberikan penjelas spirit kejiwaan kepada kita. Ta'arrafallah firraha ya'rifka fisida. Kowe kuwi kudu ana ngertine karo Gusti Allah dalam situasi kepenak, dalam saat kau mudah mendapatkan rezeki, dalam saat kau dalam posisi kaya, dalam posisi berkecukupan, kudu ana ngertine karo Gusti Allah. Lah ana ngertine karo Gusti Allah apa? Yo ana ngertine karo sepadan-padan ngono kuwi. Upamane hukum zakat fitrah aring ustad, aring kiai, aring kayim kuwi bermasalah. Lah nek ustate, kayime, kiyaine terus numpuk zakat fitrah go dewek, sementara sebagian masyarakat lingkungannya itu juga membutuhkan zakat itu, lebih membutuhkan. Loh, kiai ini lebih sugih, ustadz lebih sugih, kayime lebih sugih, umpama orang lebih sugih, yo moso iyo zakat fitrah 5 kintal seton arep digagai dewek, kuwi jenengane orang manusiawi. Nilai sosialnya orang anak atau siapapun ya, siapapun. Jadi kalau orang mengeluarkan zakat fitrah itu harus disesuaikan dengan apa? Disesuaikan dengan beban hidup dan kebutuhan. Loh, satu keluarga itu 10 orang diwai zakat fitrah sekresek isine 2,5 kilo. Sing satu keluarga cuma suami istri 1 anak masih kecil, yo podo bae sekresek 2,5 kilo. Kuwi jenengane yo ora adil. Nah, yang adil gimana? Disesuaikan dengan beban hidup dan kebutuhan. Nah, gitu. Ini tentang masalah zakat fitrah dan beberapa kisi gitu ya. Saya kira itu saja yang perlu saya sampaikan, bagian-bagian pokok dan mendasar tentang zakat fitrah. Semoga bisa menjadi pedoman dan pencerahan bagi kita tatkala kita mengakhiri bulan Ramadan ini. Kita tutup dengan zakat fitrah, ataupun tatkala kita hendak zakat fitrah dengan menyegerakannya, tidak harus menanti akhir bulan Ramadan atau malam takbiran, tapi kita menyegerakan mengeluarkan zakat fitrah, mengingat bahwa kebutuhan dan juga beban sosial masyarakat yang sedang membutuhkan dalam kondisi dan situasi yang seperti ini. Maka begitulah yang bisa saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.